Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Saat ini saya lagi ada di Bangkok, Thailand. Kok Thailand sih, Ar? Salah, maksud saya lagi ada di Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Iya. Mungkin kalian penasaran kenapa sih gua bilang lagi ada di Thailand? Karena saat ini saya lagi berada di Vihara Bakti Dharma dan 8 Posat. Apa yang unik dari Vihara ini? Karena di Vihara ini terdapat sleeping Buddha atau Buddha tidur. Bagaimana keseruan atau bentuk-bentuk di dalam Vihara? Mari ikut saya. Ya, setelah melewati dari pintu gerbang, nanti Anda akan menyaksikan atau melihat dekorasi-dekorasi Vihara ini yang menciptakan dari bagian dari kitab suci Buddha Tripitaka. Di sini ada miniatur Borobudur. Setelah melewati dari pintu gerbang dan aula, maka kamu akan bisa melihat sleeping Buddha ada di aula besar yang menjadi utama dari vihara ini. Ya, pertama-tama Bapak boleh perkenalkan diri Bapak dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Andrian Halim. Saya di sini sebagai pengurus ya, tepatnya di bidang sekretaris yayasan Vihara Buddha Dharma dan 8 Posat. Ya, oke. Saya ingin mewawancarain Bapak Andreas tentang pertama-tama apa sih makna nama dari Vihara Bakti Dharma dan 8 Posat. Oh, ya. Buddha Dharma dan 8 Posat ya. Jadi Vihara Buddha Dharma dan 8 Posat ini, kenapa namanya ini? Karena memang kita Vihara Buddha Dharma. Buddha itu kan guru kita. Nah, Dharma itu kan ajaran. Oh, okay. Nah, dan 8 posatnya ini adalah punya sejarah bahwa pendiri wihara ini ketika beliau pengalaman hidupnya itu merasa karena sembayangnya 8 posat, jadi bercita-cita bahwa bila mana mendirikan sebuah wihara untuk kepentingan umat Buddha itu ada 8 posatnya gitu. Karena memang di Indonesia untuk 8 posatnya itu sendiri masih jarang. Jadi 8 posat itu bisa dikatakan seperti dewa, tapi ikatannya lebih tinggi, calon Buddha lah bisa dibilang seperti itu. Kalau 8 posat itu Berarti total dari posat itu totalnya itu ada 8 gitu, Pak? kalau secara keseluruhan banyak. Banyak. Tapi pada intinya kita mengambilnya 8 Oke. yang utamanya gitu. Dan itu level-level tertinggi. Untuk posat-posat sebetulnya untuk levelnya hampir sama. Semua posat kalau udah posat itu udah sama, ibarat statusnya udah posat gitu. Kalau yang tertinggi ya Buddha gitu. Gitu. Sejarah didirikannya gedung ini? Iya. Kalau untuk Apa? awal mula berdirinya memang berawal dari bangunan 8 Posat 2006. Oh, iya. Ya, lalu setelah banyak bergabung donatur, pengurus gitu,
akhirnya perluasan lahan, dan pada 2010 akhir itu mulai pembangunan untuk Sleeping Buddha atau Buddha tidur di Ini sini. kapan juga di sini? Ya, peresmiannya itu di 2012, jadi hampir kurang lebih 2 tahun pembuatannya. Oh, 2 tahun. Berarti selesai 2014. 2010 sampai 2012 peresmian. Oh, oke. Nah, Tapi kalau saya pun walaupun sebagai tinggal di Kabupaten Bogor, tapi baru tahu kalau ada Sleeping Buddha di Kabupaten Bogor. iya. Ya itu apa berarti ini belum istilahnya begitu terkenal ya di Indonesia Ya memang tentang Sleeping Buddha ini. bisa dikatakan begitu. Hmm. Tetapi banyak juga yang wisatawan dari luar negeri pun udah sampai gitu. Oke, iya. Karena di sini kan infonya menyebar luas, mungkin dari sosmednya, Betul. dari Google memang udah ada. Kalau misalkan destinasi wisata religi di Bogor, salah satunya ini gitu. Ada mungkin kalau Jabodetabek ada Kubah Mas, ada Sleeping Buddha, gitu. Ada Pura Parayangan yang di kaki Gunung Salak, Iya. gitu. Untuk arsitekturnya sendiri ini beda nih. Untuk Sleeping ini, Buddha-nya. kalau pengrajinnya memang ada orang Jawa, etnis Tionghoa yang biasa membuat ornamen naga atau ornamen-ornamen di kelenteng-kelenteng seperti itu. Memang mereka juga baru kalau untuk membuat Sleeping Buddha sebesar ini gitu. Cuman karena dipandu dengan pendiri wihara, jadinya sesuai dengan Sesuai harapan. iya Harapan. kayak gitu. Untuk jam operasionalnya sebenarnya jam apa sih? Juga soalnya nggak ada. Kalau operasional jam 8 sampai jam sebetulnya jam 9 malam. Nah, Itu kan setiap hari tapi buka ya? Setiap hari buka. Ada hari-hari tertentu yang harus tutup. Belum sih, karena kita terbuka selalu. Berarti menerima juga saat hari-hari ibadah Imlek itu. Iya. Respon masyarakat sendiri Pak di sini gimana? Responnya sih mereka kita karena saling berbaur di lingkungan, kepedulian mereka ke sini pun ada gitu, mereka pun sering lingkungan warga sekitar itu sering promosi juga di sini ada booth, karena kita pun turut aktif juga kalau ada acara di lingkungan, saling silaturahmi lah dijaga gitu. Lagi lah. Kalau makna dari gambar-gambar yang ada di dinding itu menceritakan tentang apa ya Pak? Kalau ini Hah? itu kan kurang lebihnya Hah? Sun Gokong ya, Betul. Kerasakti. Nah itu tuh simbol, jadi memang Sun Gokong itu sebetulnya nggak ada, Oh, tapi cara pengajaran orang Tiongkok sana kan penuh dengan filosofi. betul. Nah muncullah ini semacam cerita atau dongeng dari Tiongkok sana, bahwa kita kalau jadi di kitab suci agama Buddha itu ada namanya istilahnya 3 akar kejahatan, yaitu loba, keserakahan, dosa itu kebodohan batin, kebencian, moha itu kebodohan. Nah ibaratnya itu kalau kita mencapai ke tingkat kesucian, kita itu ibarat seperti Tong Samcong yang harus mengendalikan 3 ini. Ada Kerasakti itu kan dia penuh dengan amarah, dendam, kebencian. Babi si Patkai itu sebagai wujud dari keserakahan, tamak, kemelekatan, nafsu. Dan si kucing ini yang ketiga ini kan dia itu ikut kadang sifatnya itu kan nggak bisa bedain mana yang benar mana yang salah, ikut-ikut aja gitu. Jadi harusnya mengendalikan 3 ini. Kalau kita mau menuju ke barat itu ibarat pencerahan. Mencari kitab suci ke barat gitu. Fasilitas yang ada di sini apa aja? Kalau fasilitas kita aula untuk acara umum, tempat ibadah agama Buddha, ada tempat acara umum. Kadang
Karena di sini kita ada panti asuhan juga, nama yayasannya Teratai Kasih, yang membina anak kecil yang yatim kayak gitu. Jadi ada apa? Ada aula serbaguna lah gitu. Oke. Sangat menarik. Iya, ada taman juga, Iya betul. taman tanaman hias sama taman hidroponik yang nanti bisa diliput di belakang. Iya. Nah, Ini kan masuk ke sini gratis ya Pak? gratis betul. Itu berarti ada donatur sendiri. Kalau ya, jadi memang untuk operasional wihara kita berdasarkan dari donasi tamu yang datang, mereka apa? Bersumbangsi. Iya, mungkin ada yang mereka misalkan sembahyang di sini, ternyata ada jodoh dalam bentuk usaha maju atau gimana, mereka mau bantu di sini. Oh, Itu kembali kepada donatur masing-masing. terima kasih Pak Andre atas tawaran kali ini. Iya, Terima sama-sama. kasih, sukses selalu. Iya, Ya. sama-sama. Lancar terus ya Pak. Ya, Iya. terima kasih. Ya, sekian vlog saya kali ini di Vihara Dharma dan 8 Posat. Semoga vlog ini bermanfaat dan kalian tidak perlu lagi jauh-jauh untuk pergi ke Bangkok untuk melihat sleeping Buddha. Karena faktanya di Kabupaten Bogor ini di Jawa Barat ada sleeping Buddha. Jadi jangan lupa datang ke sini dan bawa keluargamu untuk membuat Vihara ini terkenal di Indonesia. Sekian, terima kasih.